aku pada saat itu kayak nggak berani cerita. Kayak aku mikir juga karena dari posisinya di keluarga aku aja nganggep itu aib. Kalau aku ceritain ke orang, harga diri, ya bikin malu kan. Jadi kesenangan di luar sampai di mana kayak ketemu teman-teman yang suka sharing, curhat-curhat, entah dari masalah cinta, masalah ekonomi, masalah keluarganya gimana, broken home yang gimana. Terus itu aku mikir, oh ternyata bukan aku doang yang suffer gitu. Ternyata banyak di luar sini yang suffer, bukan aku doang. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Be My Side episode yang kedua. Kalau kemarin kita udah berbincang-bincang sama seorang life coach, Bu Dina, perihal apa itu PTSD ya, pengetahuan umum mengenai PTSD dan mental health. Hari ini narasumber aku nggak kalah keren. Hari ini adalah seorang survivor. Hari ini adalah orang yang sudah melewati tahap-tahap berat di hidupnya. Selamat datang kepada Kakak Dina, Kak Denis. Salah masih yang kemarin jadinya. Kak Denis, apa kabar Kak Denis? Baik, alhamdulillah. Baik, Denisa apa Denis dipanggilnya nih? Denis aja. Denis aja, oke. Nah, Kak Denis sekarang kesibukannya lagi ngapain sih? Aku kerja kebetulan. Oh kerja apa sekarang? Aku kerja jadi sales manager. Sales manager, wow. Umurnya berapa sekarang Kak Denis? 23. 23 tahun, seorang sales manager di umur 23 tahun, that's great. Nah, teman-teman semua, Kak Denis hari ini mau berbaik hati nih, mau sharing sama kita semua pengalaman dia menghadapi masa berat di hidupnya sebagai survivor dari PTSD itu sendiri. Jadi first of all, thank you so much Kak Denis sudah hadir hari ini dan mau sharing sama kita semua. Mungkin aku langsung bertanya ke titik awalnya mungkin ya Denis ya. Kalau misalnya Kak Denis boleh bercerita, apa sih titik awal yang terjadi pada saat itu mungkin yang menyebabkan Kak Denis merasakan gangguan-gangguan PTSD tersebut, itu cerita awalnya tuh seperti apa sih kejadiannya? Mungkin cerita awalnya dimulai waktu aku umur 9 tahun kali ya. 9 tahun. Ya, pas mama aku nikah lagi. Oke. Dari situ aku ngalamin pelecehan seksual secara bertubi-tubi sampai aku umur 15 tahun. Kayak pelecehan seksualnya juga gak cuma banyak macamnya. Jadi terus ada abuse juga. Oke. Jadi karena faktor itu dan itu kayak bertahun-tahun. Jadi makanya aku jadi selalu gimana ya, kebayang-bayang terus. Sorry kalau boleh tahu, siapa yang melakukan pelecehan seksual itu ke Kak Denis? Yang melakukannya itu papa tiri aku. Oh, oke. Ya, dia juga, aku boleh cerita sedikit. Iya, jadi ketika aku masih kecil tuh kita suka dibangunin sholat ya. Iya. Sholat subuh. Terus kadang tuh papa tiri aku masuk ke kamar alasannya ngebangunin aku. Tapi ternyata sebenarnya dia gak ngebangunin. Jadi ketika aku teriak, dia bakal ngomong ke mama tuh katanya aku susah dibangunin, aku marah-marah. Padahal di situ dia cuma megang-megang aku aja. Oh, oke. I'm so sorry for that. Kalau aku boleh tahu, papa kamu yang sebelumnya? Oh, itu udah cerai dari aku kecil. Oh gitu, oke. Iya. Nah, selama kamu umur 9 sampai berapa, 15 tahun tadi ya, itu berarti kan kondisinya kamu sedang bersekolah ya, bener ya? Berarti itu sekiranya SMP, SMA lah ya? No, dari SD. Oh dari SD, dari umur 9 tahun ya? Iya. Berarti itu dari kamu SD sampai SMP kelas 3. SMP kelas 3 dan itu mmm, aku nggak pernah ngerasain itu, cuman itu pasti mengganggu keseharian kamu ya? Jelas, karena itu dilakuin setiap hari ya. Setiap hari, Setiap hari? rutin setiap hari. Ketika dia gak berhasil, karena aku kan terjaga di malam hari, aku gak mau. Maksudnya kayak aku begadang sampai pagi. Karena aku takut, aku selalu ngeliat jam, aku takut denger azan subuh itu aku udah takut duluan. Jadi kalau dia gak berhasil, pas dia nyampe kamar, dia buka pintu, aku posisinya bangun, kayak dia gak bisa ngapa-ngapain aku, itu dilanjut dia bakal abuse aku. Kayak entah tiba-tiba aku dilempar barbel, aku disetrum, pakai setrum kejut, entah aku tiba-tiba dipukul. Enggak, papa kamu
papa tiri kamu punya strum kejut itu dan lain-lain? Alasannya waktu itu beli untuk di mobil jaga-jaga kalau ada begal. Terus kayak ditesnya ke aku. Jadi itu kayak semua yang dia lakuin itu dia bilang ke mama tuh bercanda. Dan mama tuh percaya dia dibanding aku. Oke. Terus pada saat itu di kehidupan kamu sehari-hari apa yang kamu rasakan? Maksudnya ketika kamu keluar dari rumah, terus kamu sekolah atau bersosial sama teman-teman kamu itu kejadian itu apa yang kamu rasakan pada saat itu? Aku jadi kayak males ngomong. Even ke keluarga aja aku kayak males ngomong karena kayak ngomong tuh percuma. Ya Mhm. udah nggak ada yang penting mau diomongin juga nggak ada yang percaya. Jadinya jadi gara-gara kayak misalnya curhat atau misalnya Iya. ngadu Heeh heeh. kan nggak dipercaya kan. Jadi itu udahlah udah males ngomong. Jadi itu jadi introvert parah. Tadinya aku ekstrovert parah kan. Oke. Oke. Jadi, somehow kamu pun ngerasa bahwa, kejadian itu sangat mengubah karakteristik kamu juga ya? Iya, Sangat mengubah. Tapi kalau aku boleh tahu sorry, papa tiri kamu masih ada sampai sekarang? masih hidup maksudnya. Heeh heeh. Iya masih ada. Terus, yang menyebabkan papa tiri kamu berhenti di, zaman-zaman kamu udah umur 15 tahunan itu apa? Oh itu karena akhirnya aku berani ngamuk. For the first time aku ngamuk. Oke. Terus aku maki-maki mama aku. Mungkin nih nggak sopan ya dibahas kayak nggak Ya that's sebagai fine. anak. Iya. Cuma kayak aku maki-maki mama aku. Kayak ada kejadian dia beli si TV yang kecil itu. Jadi bentuknya kayak gantungan. Ini Ditempel, papa kamu yang beli? ya Oke. ditempel di kamar mandi anak cewek. Dia terus Oh. ketahuan sama kakakku. Kakakku cewek juga Oh kebetulan. kamu punya kakak adik. Berapa bersaudara kalau Aku boleh tahu? 3 bersaudara. Kakak semua? Enggak, aku punya adik 1 cewek. Aku anak Oh. tengah. Tapi, sorry kalau boleh tahu, kakak dan adik kamu juga merasakan hal yang sama atau? Hanya karena kebetulan aku tipe dia. Oh, oke. Ya, Oke. Terus itu ya. kejadian CCTV itu gimana? Ya, terus habis itu dia ketahuan karena itu nggak sengaja jatuh terus kayak ada Mhm. SIM cardnya segala macem. Akhirnya kakakku ngomong ke mama, mama nanya ke dia, terus dia malah ngefitnah aku bilang katanya aku beli. Ya aku di situ Beli marah-marah. CCTV itu? Iya kata iseng kayak nggak mungkin aku marah-marah karena posisinya di situ aku mau dipindahin itu kan mau UN ya. Aku mau Mhm. dipindahin ke SMA tuh kayak bener-bener mau dikucilin, dijauhin dari keluarga gitu loh, dipindahin keluar. Oke. Nah di situ aku nggak terima, aku ngamuk-ngamuk. Akhirnya aku juga cerita ke kakak. Tadinya kan aku cuma cerita ke mama kan, selama Heeh. ini selama bertahun-tahun. Dengan Tapi kondisi mama juga percaya nggak percaya gitu? nggak percaya sama Nggak percaya sekali sama karena sekali? alibi bokap tiri aku tuh pinter. Dia selalu bilang itu bercanda doang. Aku yang Oke. terlalu lebay, dia nggak kayak gitu. Oke, terus? Terus habis itu aku cerita ke kakak aku, terus kakak aku akhirnya ngobrol sama mama aku berdua, Mhm. sampai akhirnya kayak mama nanya lagi ke aku emang bener. Terus aku bilang iya. Terus mamaku curhat ke temennya yang kebetulan suaminya lawyer. Akhirnya semua Oke. itu diproses lah ke hukum. Oke, berarti, pada saat itu, teman mama kamu punya punya, eee, Suami. suami lawyer dan akhirnya mama kamu juga ikut memolisikan suaminya? Mama Di kamu juga ikut memolisikan papa tiri kamu? enggak sih, dia cuma ngikutin proses hukum yang berjalan dulu kayak Mhm. BAP segalanya, tapi endingnya nggak dipenjara, Oh, konklusinya tidak dipenjara? tidak. Jadi Sebenarnya dia cerai? kena, 20 tahun atau 14 tahun gitu penjara, tapi akhirnya dilepas Karena? karena cinta. Waduh. Oke oke. Oke, nah terus kalau aku boleh tahu, setelah kejadian itu pastinya ada luka dong yang membekas di diri kamu ya, yang kamu rasakan, pasti kamu juga jadi tidak nyaman dan lain-lain. Proses kamu merasa ini posisinya setelah kejadian itu ya, setelah kamu juga sudah tidak mengalami hal tersebut dari papa tiri kamu pasti punya fase untuk merasa terpuruk itu kan tadi ya, masuk fase rasa takut itu. Itu kamu mengalami fase itu berapa lama pada saat itu? Sampai akhirnya mama benar-benar cerai sih. Oh, jadi setelah umur 15 tahun itu kamu berani untuk berbicara, mama kamu sama papa kamu masih tinggal serumah?
Enggak, jadi setelah dari kantor polisi itu mereka tetap bersama tapi pisah rumah. Oke. Karena ada restraining order, nggak bisa Oke, deket-deket ya. sama aku. Tapi mama tiap weekend ke sana sama adik aku. Sampai akhirnya ya udah akhirnya dia karena tidak bisa mendapatkan aku, akhirnya dia selingkuh dengan orang lain yang seumuran nggak beda jauh dari aku. Oh iya. Ya, terus akhirnya ketahuan sama mama, akhirnya baru cerai. Nah setelah semua cerai kayak gitu, di situ aku kayak akhirnya mama mulai percaya kayak emang bener nih kalau kayak gini tuh susah disembuhin penyakit segala macam. Baru mama iniin aku ke psikiater, psikolog. Oke, berarti pada saat mama papa kamu itu benar-benar cerai itu kamu umur berapa? Aku umur mungkin kurang lebih 16 tahun ya. Oh, berarti jelang setahun aja dari kejadian itu ya? Iya. Jelang setahun, dan itu kamu langsung mencoba untuk ketemu sama psikolog dan lain-lain, apa ada fase lain dulu sebelum itu? Sebenarnya aku sempat sedikit melenceng ya karena dulunya kayak misalnya aku yang teratur hidupnya nurut, kok tiba-tiba jadi ngebangkang, tiba-tiba kayak bener-bener aku pernah di fase dimana aku sebenci itu sama mama aku sendiri. Sampai akhirnya dia merasakan itu dan dia ngerasa itu bukan aku, aku bukan anak yang dia kenal. Akhirnya dia daftarin aku ke psikolog, psikiater, akhirnya aku ikutin ke sana. Kalau aku boleh tahu emang perilaku apa sih yang kamu lakukan sampai mama kamu tuh bisa daftarin kamu ke psikiater gitu? Misalnya aku sekolah ya. Kalau dulu kan aku pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Kerja kelompok temen ke rumah. Kalau sekarang tuh sebisa mungkin jauh dari rumah. Oke. Sebisa mungkin semalam mungkin yang penting pulang walaupun besoknya sekolah nih. Misalnya aku milih ke rumah nenek aku atau misalnya nongkrong. Ya udah tapi yang penting aku pulang ke rumah. Tapi aku meminimalisir aku waktu di rumah. Karena aku nggak bisa di rumah. Oke, ya. Aku ngerti sih. Kayak gitu. Tapi orang-orang di sekitar kamu selain selain mama kamu ya di sini posisinya kayak teman-teman atau keluarga kamu yang lain itu gimana sama kamu, support atau ada yang menghalangi juga? Dulu itu dirahasiain dari keluarga aku ya. Oh, sempat dirahasiain. Iya, Oke, jadi ya. ya mereka cuma taunya ya kebandelan anak biasa. Jadi ya udah, jadi salah aku semuanya. Kalau teman-teman kamu sendiri, kamu ada cerita ke teman-teman nggak? Aku pada saat itu kayak nggak berani cerita. Kayak aku mikir juga karena dari posisinya di keluarga aku aja nganggep itu aib. Kalau aku ceritain ke orang, harga diri, ya bikin malu kan. Oke. Iya. Oke, terus ini kita keep going aja ya. Waktu kamu sudah melewati fase itu, kamu pernah nggak ngerasa kayak menyalahkan diri kamu sendiri gitu? Karena aku ngerasa nggak ada yang bisa nolong aku. Even orang yang paling aku sayang, mama aku sendiri. Aku berusaha nyakitin diri aku sendiri kali ya, kayak udah bukan bosen hidup, kayak udah capek aja. Ngerasa semuanya udah hancur. Karena kan kayak gimana di dunia ini kan ya udah virgin gitu kan. Sedangkan kayak gue udah hilang itu gimana, gue malu, gue nggak mau ngeliat dunia, gue malu lah. Terus ya udah gue berusaha cutting, berusaha minum baygon. Tapi ya alhamdulillah masih diselamatkan. Alhamdulillah. Ya, masih ada di sini sekarang. Masih ada di sini sekarang. Nyesel udah ngelakuin itu juga dulu. Terus emangnya dulu waktu kamu sedang fighting lah ya, maksudnya mungkin kamu sudah melewati fase prosesnya terjadi hal yang kurang mengenakan itu, terus pasti ada fase kamu fighting dengan rasa traumanya ya kan. Apa sih hal-hal yang kalau misalnya kamu boleh sharing ke teman-teman semua, hal-hal yang pada saat itu memicu trauma kamu untuk muncul lagi? Yang memicu trauma aku ya, mungkin ngelihat laki-laki yang dewasa kali. Kayak contohnya guru aku, terus paman-paman aku. Itu kayak aku nggak bisa. Terus juga nggak bisa dikagetin tiba-tiba ditepok atau disentuh apa.
Even mungkin sama siapapun, aku pasti kaget banget yang langsung deg-deg panik gitu. Oke. Terus kalau tidur aku harus mau panas sekalipun aku nutupin selimut sampai kepala. Yang penting semua badan ketutup. Iya, semua badan ketutup. Terus juga aku nggak bisa tidur kalau belum denger azan subuh. Kayak aku tidur tuh karena aku nggak tahu, kayak kebayang-bayang aja. Jadi kayak oke. Karena kejadiannya seringkali saat subuh hari. Memang selalu saat itu. Selalu saat itu. Jadi makanya aku kayak harus nunggu ya jam 5 azan udah selesai, jam 6 baru aku bisa tidur. Kadang nggak tidur kayak kalau nggak sengaja ketiduran aja. Walaupun posisinya kamu lagi sendiri tetap kayak gitu. Tetap kayak gitu. Oke, berarti memang bisa diakuin pada saat itu kamu fighting banget untuk ngelawan rasa takut itu ya. Dan ya kayak yang udah kamu bilang, kamu juga udah nyoba ngelakuin beberapa hal yang ya merugikan diri sendiri, but turns out kamu masih ada di sini sampai sekarang, and that's a good thing gitu ya. Ya itu menunjukkan seberapa kuat kamu gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngebahas soal pemicu atau hal-hal yang memicu rasa trauma itu, ini lebih penting lagi nih buat kamu sharing, mungkin buat teman-teman di luar sana yang kurang beruntung juga. Hal apa atau strategi apa nih yang kamu lakukan untuk kamu bisa keluar dari rasa takut itu pada saat itu? Atau hal yang bisa membantu kamu memperbaiki hari kamu pada saat itu gitu? Aku ketemu sama teman-teman ya. Kan tadi sebelumnya aku udah bilang aku ketemu psikolog, psikiater. Mungkin tiap orang beda-beda ya, tapi kalau aku itu tidak berhasil di aku. Oh, berarti proses kamu ketemu sama ahli-ahli itu kurang berpengaruh sama kamu? Kurang. Oke. Ya, karena mungkin di tempat yang kurang bagus mungkin, atau memang terapisnya yang kurang, nggak tahu, atau mungkin akunya aja kali ya. Karena yang aku dapat dari terapis itu kayak dia cuma dengerin aku cerita, mengulang kejadian yang sama, cerita seperti kayak di BAP, tapi bedanya abis itu aku suruh tiduran, terus dia cuma kasih kayak kertas, ditulis kalimat, nih kamu ulang baik-baik, kamu tanemin di hati kamu, jangan benci dia, jangan benci. Kayak aku cuma disuruh jangan benci papa tiri aku, udah gitu aja. Kayak kita bayar coba buat itu aja. Dan aku gak ngerti, aku sampai bingung. Sampai akhirnya aku mencari kesibukan di luar, ketemu teman, ngobrol, nyari hobi. Kayak hobi aku apa, main biliar, yang lain-lain. Di situ aku nyari kesenangan di luar lah. Nyari kesenangan di luar sampai di mana kayak ketemu teman-teman yang suka sharing, curhat-curhat, entah dari masalah cinta, masalah ekonomi, masalah keluarganya gimana, broken home yang gimana. Terus itu aku mikir, oh ternyata bukan aku doang yang suffer gitu. Ternyata banyak di luar sini yang suffer, bukan aku doang. Jadi kamu ngerasa ngerasa nggak sendirilah gitu ya? Nggak sendirilah. Terus aku ngerasa kayak ya udahlah, mereka juga bisa, masa aku enggak. Akhirnya di situ aku berusaha, ya udahlah, mau coba ngelupain masa lalu, terus aku bangkit. Dan mereka juga kan selalu ada buat aku, teman-teman aku. Oke, berarti itu proses kamu proses istilahnya berarti proses kamu memperbaiki diri kamu lah ya. Proses kamu melewati semua itu kira-kira berapa lama? Berapa ya, mungkin kurang lebih 4 tahun kali ya. 4 tahun. 4 tahun itulah proses yang gak mudah ya buat kamu, tapi kamu berhasil untuk fighting, dan alhamdulillah kamu juga pada saat itu punya teman-teman yang support juga kan, dengan mereka juga sharing dan lain-lain. Itu kapan titik dimana kamu ngerasa bener-bener ya walaupun mungkin sampai saat ini pun masih ada membekas pasti, cuman mungkin ada turning point yang bener-bener kamu ngerasa kayak gue fine gitu? Di saat aku mungkin udah bisa berdiri sendiri kayak sekarang. Walaupun belum yang sukses gimana, tapi aku berasa aku bisa buktiin kayak aku dengan masalah kayak gini aku udah bisa hidup kayak gini. Jadi mungkin aku mikir, oh di balik ini mungkin Tuhan pengen ngasih aku pembelajaran. Tuhan pengen bikin aku to be a stronger woman. Ya. Terus ya udah, mungkin Tuhan tahu kapasitas aku. Jadinya dia ngasih cobaan yang kayak gitu karena dia tahu aku bisa lewatin. Yes. Makanya aku coba nerima itu semua. Dan kamu udah accept semua itu?
udah, karena aku juga jujur sering dengar-dengar podcast kan orang cerita kayak masalah hidupnya banyak justru yang lebih parah dari aku. Iya. Dan aku mikir hidup aku masih jauh lebih beruntung dibanding mereka. Dan di situ ya udah aku jadi kayak ya aku bener-bener udah bisa. Udah lupa. Kamu di umur berapa sih kamu udah bisa berdiri sendiri? Maksudnya di umur berapa kamu udah mulai cari uang sendiri mungkin ya, dengan bisa membiayai hidup sendiri, terus bisa bertanggung jawab akan hidup sendiri tuh dimulai umur berapa sih? Mungkin di umur setelah lulus kuliah ya. Kalau masih umur 18 aku lulus SMA tuh aku cuma nyoba magang-magang sambil kuliah. Kamu kuliah di jurusan apa? Aku jurusan psikologi. Oh iya? Iya. Jurusan psikologi. Kenapa kamu ngambil kuliah jurusan psikologi? Karena aku mikir mau mempelajari diri aku, pengen tahu macam-macam lah tentang psikologi manusia. Berarti salah Mempelajari manusia lah ya. Salah satu cara kamu untuk memahami diri kamu juga itu dengan memilih jurusan kuliah kamu pada saat itu ya. Supaya lebih aware juga Supaya sih. lebih aware juga. Sama Terus manusia. kamu sekarang kerjanya gimana? Kamu sekarang sebagai posisi apa? Terus kerjanya gimana sekarang? Aku manajer sih, aku cuma ngontrol tim aku. Terus meeting, ketemu klien. Oke. Ya. Tapi nggak ada psikolog-psikolog ya berarti ya? Iya sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Itu juga yang bingung. Namanya Ada. takdir ya. Takdir ya. Iya. Suka kayak gitu kadang. Tapi gak apa sih, maksudnya kan ya kita berhubungan sama orang kan juga kita pasti jadi lebih paham lah sama kondisi mereka gitu kan, kondisi tim kamu dan lain-lain, kamu jadi lebih bisa. Iya, untungnya waktu belajar psikologi sih kayak belajar baca orang sedikit-sedikit. Jadi kayak ketika ketemu klien tuh kayak bisa nebak, oh dia tipe yang kayak gini. Dapat inilah ibarat clue-clue dikit. Terus waktu semasa kamu kuliah itu berarti kamu somehow mempelajari soal trauma juga ya. Maksudnya mempelajari soal tentang PTSD tadi bahkan gitu kan, mungkin lebih spesifik juga gitu. Dan apa yang kamu konklusikan pada saat kuliah tuh, apa yang kamu pikirkan tentang diri kamu sendiri? Ya ternyata sebenarnya diri aku nggak separah itu. Maksudnya aku masih bisa diobatin lah. Iya. Tergantung dari kemauan akunya sendiri. Jadi mungkin selama ini akunya yang terlalu takut untuk memulai. Karena mungkin dari pengalaman atau gimana, ada keraguan mungkin. Tapi setelah aku baca-baca buku segala macam, buku kan banyak banget ya, buku psikologi ya, tebel-tebel. Iya benar. Udah aku pelajarin semuanya, pikir oh ternyata semua ini tuh dari diri sendiri. Jadi aku lebih ke oh ya udah aku harus self healing dulu. Self healing kayak gimana sih yang kamu lakuin pada saat itu? Aku yang penting nggak bisa sendirian. Jadi aku udah pasti harus ketemu teman. Sama orang-orang di sekitar gitu ya. Kadang kan ada orang-orang di luar sana yang lebih suka sendiri gitu kan. Ada yang lebih suka sama keluarga, ada yang sama teman. Kalau kamu berarti lebih tipe yang lebih suka bergaul sama teman-teman gitu ya. Iya, mungkin aku kalau sendiri aku tuh takut kalau sendiri. Apa yang kamu rasakan? Maksudnya ketakutan seperti apa yang kamu rasakan kalau sendiri? Gak tahu ya, kalau sendiri tuh ngerasa kecil aja. Oke. Kayak Iya. gitu deh. Iya. Terus waktu kamu lulus kuliah berarti kamu langsung kerja? Langsung kerja. Kerja di perusahaan yang sekarang kamu lagi jabat di sini? Iya. Dan itu kamu langsung udah bisa hidup sendiri? Iya. Alhamdulillah. Dengan pendapatan kamu sendiri? Alhamdulillah. Dan dari situ fasanya kamu baru benar-benar ngerasa kayak gue bisa gitu dan gue survive gitu ya? Iya. Terus ya seperti itu. Kalau saat ini di umur kamu yang saat ini, yang maksudnya sekarang kamu udah 23 tahun dan kamu juga udah mandiri, semuanya udah sendiri, masih suka kadang ngerasa nggak nyaman gak sih sama akibat kejadian pada saat itu? Mungkin ngerasa nggak nyaman itu terkadang ketika aku sendiri. Oh atau gitu. ketika di rumah atau ketika ada hal-hal yang ngingetin aku tentang itu. Kayak seperti aku bilang tadi, suara azan. Kayak waktu malam ketika tidur. Sorry kalau aku boleh tahu, itu semua suara azan atau azan subuh dong? Subuh doang. Oh subuh doang. Iya. Bener-bener pas saat subuh itu aja ya berarti? Iya. Ya? Itu bisa bikin keringetan. Bener-bener kamu bisa keringat dingin itu kayak berarti? Kayak deg-deg parah. Oke. Kamu pernah
coba untuk apa ya, keluar dari rasa takut akan azan subuh itu nggak sih? Sebenarnya Atau kamu sudah melakukan apa untuk, walaupun mungkin sekarang kamu masih dalam proses fighting, tapi proses apa yang kamu lakukan untuk keluar dari rasa takut itu? Ada nggak? sebenarnya udah nyoba berkali-kali sih kayak mau coba tidur lebih cepat atau gimana, tapi entah kenapa ya nggak bisa. Berarti sampai sekarang kamu nggak pernah tidur sebelum subuh? Nggak. Wow, oke, oke. Berarti kamu terbiasa untuk tidur di atas jam 5 lah mungkin lah ya? Ya aku tidur sehari kayak cuma 4 jam aja. Kamu emang kerja jam berapa mulainya? Jam 9. Jam 9 terus kamu baru tidur di atas jam 5 Iya. setiap hari, every day. Terus kamu biasanya pulang kantor jam berapa? Jam 5 aku udah pulang. Oh jam 5 udah pasti pulang Iya. gitu. Enggak, tapi kadang kalau ada misalnya meeting atau misalnya apa lembur, aku bisa malam. Oke. Terus setiap malam tuh kegiatan kamu apa buat kayak sebelum bisa tidur tuh kamu ngapain sih biasanya? Aku biasanya main Mobile Legends. Oh ya, Iya. main Mobile Legends, main game lah ya berarti ya. Main game lah ya. Main game. Kamu ada baca buku nggak? Baca atau apa gitu? Aku suka baca buku Confucius. Oke. Itu kadang itu bijak banget sih. Oh ya. Iya. Kata-katanya. Terus kamu ada hobi lain gak, kayak mungkin kamu senang selain main game senang gambar atau apa gitu? Mungkin aku suka main biliar, suka nongkrong. Suka banget aku keluar rumah. Kamu seneng lah berkegiatan di luar gitu ya? Hobi ya? Hobi ya. Hobi berkegiatan di luar ya berarti. Berarti kamu sekarang udah di fase, kalau misalnya orang nanya sama kamu, Danis tuh sekarang udah di fase yang seperti apa sih? Aku udah di fase dimana masa lalu itu udah bukan apa-apa lagi. Kayak itu sesuatu yang gak bisa berhentiin aku dari masa depan aku. Karena yang aku lihat sekarang, masa lalu tuh udah gak ada apa-apanya. Kayak bener-bener gak ada untungnya juga dilihat. Udah bisa lupa lah. Jadi aku udah ngerasa aku di fase sembuh total. Sembuh total. Sembuh total. That's good. Alhamdulillah berarti. Iya, Berarti kalau kamu ngeliat masa lalu, kalau kamu bisa ngegambarin masa lalu itu sebagai satu kalimat, itu kamu menggambarkan itu sebagai nothing atau pembelajaran atau penyesalan? Akar dari kehidupan aku. Akar dari kehidupan kamu. Berarti benar-benar ya somehow berarti dari situlah hidup kamu dimulai gitu ya. Iya. Maksudnya seburuk apapun ceritanya, that's part of your life dan what makes you what you are today gitu. Dan ya mungkin bisa dibilang somehow ya bisa jadi kamu stronger than me gitu. Mungkin aku juga belum siap untuk menghadapi masalah-masalah yang kamu hadapi, tapi despite all of that gitu, kamu udah berhasil dan kamu sudah bisa bahkan cerita ke teman-teman semua sekarang, sharing, dan ya hopefully cerita kamu juga bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman di luar sana, atau bahkan teman-teman yang lagi fighting juga menjadi inspirasi buat mereka. Kalau misalnya kamu bisa kasih pesan buat teman-teman di luar sana, kira-kira kamu boleh sampaikan ke teman-teman, kira-kira apa yang mau kamu sampaikan? Ya mungkin untuk orang-orang yang ngalamin kejadian seperti aku atau punya pengalaman buruk tentang kehidupan, kalian tuh harus ingat jangan pernah sendiri, jangan pernah menyendiri lah ya. Kalian tuh harus keluar, harus mencari suasana. Terus pentingnya kalian tuh punya temen deket yang bener-bener bisa narik kalian dari kesendirian kalian sih. Kalian pokoknya harus ketemu orang-orang. Berkegiatan lah ya, harus berkegiatan ya, Iya. explore. Yeah. Oke, terima kasih banyak Kak Denis, cerita yang sangat menginspirasi tadi. What a great story gitu ya. Semoga cerita-cerita Kak Denis juga bisa menginspirasi buat teman-teman semua dan membantu teman-teman semua. Pesan yang disampaikan sama Kak Denis tadi, jangan sendiri, jangan menyendiri, jangan ketika kita punya teman, ya mungkin orang-orang butuh fase itu untuk sendiri, tapi balik lagi ketika kita sudah tahu kesendirian itu bisa menjadi penyakit buat kita, coba untuk bersosial. Dan percayalah ketika kalian ketemu orang yang teman-teman yang tepat, yang support dan bisa ngebantu kalian bisa bahagia bareng, bisa cerita bareng, ketawa-ketawa bareng, itu sangat membantu kalian ya, benar ya. Itu sangat membantu proses kalian dalam menghadapi masalah di dalam diri kalian. So don't be alone, karena
you're not alone gitu. Jadi thank you so much Kak Denis untuk waktunya. Thank you. Cerita yang bagus banget, gak semua orang bisa cerita seberat itu dan sangat bernilai karena Kak Denis juga tidak mudah untuk bercerita hal tersebut ke teman-teman semuanya, and that's a good example buat kalian semua bahwa ada orang yang berhasil survive dan bisa bercerita di tahap bisa bercerita dengan teman-teman yang ada di rumah semuanya yang nonton. So thank you so much buat waktunya, dan teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat episode kali ini dan sampai bertemu di You know I still hold you tight.